Oke, kembali lagi di channel kami yaitu Azafa. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah materi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan panjang umur. Dan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan ke terang ini. Seperti biasa kita akan membahas materi. Ya, di sini yaitu bisnis elektronik. Ya, sebelum kita bahas, salam penghormatan yang saya hormati, yaitu Bapak dosen pembimbing yaitu Pak Aswan SE MKOM, dan dosen mata kuliah bisnis elektronik yaitu Bapak Dr. Andes Tajuddin dan Eskom MKOM. Dan saya hormati dan saya sayangi yaitu para teman-teman kelas saya yaitu kelas TI 20A1. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas sebuah materi yaitu bisnis elektronik. Oke, di sini di data saya. Nama saya Ibnu Fajar. NIM saya 31201040. Saya dari kelas TI 20A1. Ya, saya di sini akan mempresentasikan sebuah tugas mata kuliah dari mata kuliah bisnis elektronik. Nah, di sini ada judul pada presentasi kali ini yaitu bisnis digital. Ya, yang pertama ada pengertian bisnis digital, perkembangan bisnis digital, unsur-unsur bisnis digital, sama pengertian e-commerce dan perbedaan antara bisnis digital dan e-commerce. Oke, langsung saja. Ya, pengertian bisnis digital. Bisnis digital ialah aktivitas promosi baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik. Nah, puluhan tahun silam, media digital marketing sangatlah terbatas. Sebutlah televisi atau radio yang hanya dapat menyampaikan informasi secara satu arah. Secara umum, bisnis digital terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bisnis digital murni, ada versi digital dari bisnis non-digital, dan ada fasilitator digital dari bisnis non-digital, dan yang terakhir adalah hybrid. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi di sini dibahasnya ada 3 poin. Yang pertama, bisnis digital dari bisnis digital adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik. Dan keduanya ada fasilitator digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan jasa menggunakan teknologi digital seperti online shop, ya Bukalapak, ya kayak Lazada, Shopee. Yang tiga yaitu ada hybrid, merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Ya, kita balik menu lagi. Nah, di sini ada perkembangan bisnis digital. Oke. Nah, perkembangan bisnis digital. Nah, persentase volume transaksi online masih di bawah 10% terhadap keseluruhan transaksi retail baik offline maupun online. Nah, mungkin bukanlah angka yang signifikan untuk ditanggapi secara serius. Namun, angka ini dipercaya akan terus meningkat menjadi 50% pada tahun 2035. Nah, hal ini tentu saja perlu ditanggapi secara serius, terutama oleh pengusaha retail yang masih mengandalkan transaksi secara offline. Nah, pedagang tradisional berlomba-lomba mengadopsi teknologi terbaru dalam upaya transformasi menjadi omnichannel retailer. Untuk menjadi omnichannel retailer yang baik, korelasi yang selaras antara satu channel
dan lainnya sangatlah penting. Nah, misalnya pelanggan login ke situs online untuk melakukan survei sebelum menentukan barang yang ingin dibeli. Nah, melakukan transaksi pada aplikasi mobile dan datang ke outlet untuk mengambil barang yang dipesannya melalui aplikasi di smartphone. Di era di mana pelanggan dapat memesan hampir semua makanan yang mereka inginkan melalui aplikasi di smartphone. Nah, pengusaha kafe dan restoran mungkin dapat mempertimbangkan untuk membuat layanan pesan antar untuk beberapa menu yang ada, atau dengan memungkinkan pemesan online sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengambil pesanan yang sudah mereka pesan sebelumnya pada saat pulang di kantor. Itu kawan-kawan. Nah, jadi sangat singkat nih kita mengembangkan bisnis digital nih. Kita taruh di sini singkat. Nah, ada lagi sini unsur-unsur bisnis digital. Nah, unsur bisnis digital diantaranya pertama itu pelaku bisnis, orang yang berbisnis. Yang kedua itu alat, media atau juga sumber daya yang digunakan diantaranya seperti teknologi informasi ya, kayak komputer, laptop, radio, televisi, gitu. Dan yang ketiga kegiatan dan sasarannya. 4 tujuannya, 5 beberapa keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, ini keuntungan nih yang bisa didapatkan dari digital bisnis. Nah, diantaranya 1. Memperluas pasar. Dengan menggunakan digital bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional. Dan 2. Menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga menerima produk. Dan yang terakhir yang ketiga, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual. Itu kawan-kawan. Kita balik ke menu. Nah, dan selanjutnya ada pengertian e-commerce. Nah, ini dia nih. Pengertian e-commerce. Dalam e-commerce, seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Nah, di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, jadi secara garis besar pengertian e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, servis, lowongan pekerja, dan sebagainya. Nah, e-commerce itu electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem perdagangan yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Nah, ini contoh e-commerce nih. Nah, Bukalapak. Pasti pada tahu nih Bukalapak. Itu online shop ya. Yang diluncurkan sejak 2010. Salah satu unicorn yang ada di Indonesia, mewadahi jutaan pelapak dalam platformnya. Bukalapak memang cukup sukses dan diminati. Nah, ada juga nih, tidak kalah lagi, yaitu Shopee. Nah, e-commerce yang ada sebelumnya. Namun platform satu ini tidak bisa disepelekan, ya kan? Dengan beragam promosi menarik yang mulai dari ongkir, flash sale, cashback hingga undian. Gitu kan. Ada lagi masih banyak ya kayak Lazada, Polaku, dan Tokopedia. Nah, kita bahas dua online shop. Bukalapak. Kita balik ke menu. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu perbedaan bisnis digital dan e-commerce. Perbedaannya,
Ya, perdagangan elektronik itu e-commerce ya. Didefinisikan sebagai semua pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan definisi ini, transaksi non-keuangan seperti dukungan pelanggan dan permintaan informasi lebih lanjut juga akan dianggap sebagai bagian dari e-commerce. Nah ini digital bisnis ya, atau bisnis digital lebih luas dalam cakupannya daripada e-commerce. Nah, hal ini mirip dengan istilah e-business yang pertama kali diciptakan oleh IBM yang menggambarkannya pada tahun 1997 sebagai e-business. Nah, transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan teknologi internet. Dengan kata lain, bagaimana bisnis menerapkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan daya saing organisasi mereka melalui optimalisasi proses internal dengan saluran online dan tradisional ke pasar dan pemasok. Luar biasa. Jadi ini perbedaannya bisnis digital dan e-commerce. Jadi e-commerce sama bisnis digital tuh cakupannya luasan bisnis digital, kawan-kawan. Jadi itu aja presentasi kali ini dari materi bisnis elektronik ya, atau kuliah bisnis elektronik. Sekian, terima kasih. Apabila kurang enak gitu perkataan yang didengar pada kalian semua, ya mohon dimaafkan. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan banyak maaf. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.